Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi pada video pembelajaran geologi struktur. Pada video kali ini kita masuk ke materi tergeser atau kita kenal dengan istilah strike slip, yang nantinya kita akan membahas juga apa yang kita sebut sebagai transtension dan transpression gitu ya. Jadi ini merupakan bagian dari sesar dari yang pembelajaran sebelumnya ya, sesar dan kinematika ini diturunkan lagi jadi strike slip. Memang kondisinya spesifik dan juga fiturnya sangat banyak sekali, maka akan dijadikan satu pertemuan khusus terkait dengan pembahasan strike slip, baik transtension dan transpression. Ya baik, untuk pembelajaran kita pada pekan ini, kita akan membahas ada beberapa hal ya. Jadi yang pertama, apa itu transform fault, apa itu transform, apa itu transcurrent, deformasi secara umum, dan step over begitu ya. Nanti kita berbicara step over dan bendingnya. Baik, ini mungkin akan terbagi lagi ke dalam beberapa video pembelajaran. Tentunya setiap video tentunya dibagi agar tidak memakan waktu terlalu banyak ya dalam satu video. Oke, baik, sebelum kita masuk ke materi, kita akan ada pendahuluan dulu rekan-rekan semua. Jadi sebenarnya ketika kita berbicara sesar geser itu sebenarnya struktur yang menarik ya. Jadi dia bisa menimbulkan dampak atau damage yang besar dan juga sangat bisa terlihat sekali ya. Kalau misalkan kita berdiri di permukaan bumi ya, kita bisa lihat sekali karena strike slip itu pada dasarnya atau secara teorinya itu dia akan bergeser secara horizontal bergeraknya begitu ya. Jadi kita pasti akan melihat dengan sangat baik. Seperti pada gambar yang teman-teman sudah lihat ya di slide, itu kita lihat ada di sini ada pagar yang bergeser. Nah ini ya, ada pagar yang bergeser begitu. Nah ini ceritanya dia tuh awalnya nyatu begitu. Lalu memang ada strike slip di sini. Jadinya salah satunya bergeser ya. Sama ini mungkin yang bagian sana bergeser ke kanan atau bagian sini bergeser ke kiri begitu. Tapi sepertinya yang bagian sana ya, bagian ujung sana yang bergeser dari sebelah kiri ke sebelah kanan begitu ya. Nah, bisa kita lihat. Dan tentunya strike ini sangat banyak sekali kita temukan di permukaan bumi. Dan nanti bisa dihubungkan dengan beberapa hal. Oke, kita berbicara definisi dulu. Jadi sebenarnya strike ini memiliki vektor pergeserannya secara horizontal seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya. Dan juga bisa kita katakan hanging wall-nya itu bergerak ke samping relatif terhadap footwall. Walaupun nanti teman-teman akan sulit membedakan mana hanging wall dan mana footwall ketika dip-nya itu antara 80 sampai 90 begitu ya. Jadi kalau ada di salah satu klasifikasi kita menyebutkan slide slip itu ketika memang dipping-nya itu antara 80 sampai 90 dip dari bidang sesarnya ya. Nah, tentunya pergerakan sepanjang sesar geser ini terjadi dengan pelepasan tegasan secara lateral pada area sumbu tegasan normal terkecil. Nah, pada area sumbu tegasan normal terkecil artiannya dia akan bergerak ke arah sigma 3 begitu ya. Dan pemendekan pada arah sumbu tegasan normal terbesar. Jadi dia akan menjauh dari sigma 1 dan dia akan cenderung mendekat ke arah sigma 3 begitu. Oke, atau cenderung apa ya? Bisa kita katakan dia itu bergeraknya ke arah sigma T karena dia kan arahnya kecil ya atau nilainya kecil nilai stresnya gitu ya. Nah, kita bisa lihat teman-teman semua kondisi seperti ini ya. Kita lihat gambar yang kan atas. Nah, ini kita katakan dia memiliki hanging wall dan footwall karena masih terlihat ya. Biang sesarnya itu cenderung punya ada bagian atasnya dan ada blok bagian bawahnya. Nah, singkat cerita, sigma satunya itu berasal dari arah sini ya, dari arah depan kita, dari hadapan kita, melihat gambar. Sedangkan sigma 3-nya itu di bagian kanan, ya. Sedangkan sigma 2-nya tentunya di bagian atas begitu ya. Jadi sering sekali selain dia bergerak searah dengan strike, juga dia bergerak ke arah sigma 3 kalau misalkan arahnya oblik begitu ya. Kan. Nah, tentunya nanti untuk strike slip itu memiliki beberapa model seperti yang gambar A di sini ya. Nah, ada gambar B. Nah, setiap gesekan-gesekan ini akan mencirikan atau mencitrakan pergeserannya. Jadi, ingat di materi pekan lalu kita bertemu dengan silicon side dengan garis-garis. Nah, itu bisa dipakai gitu. Oke, nah sebelum kita masuk ke materi, sebenarnya teman-teman harus tahu dulu karakteristik dari strike slip ya. Jadi, karakteristik spesifik lah untuk strike slip. Jadi, tentunya biasanya ini curam. Artiannya dippingnya itu ya tadi hampir 90 derajat ya. Jadi nggak miring, nggak landai begitu ya. Curam gitu. Dan juga tidak melibatkan gerak vertikal. Nah, jadi sering sekali memang nggak ada dip slipnya. Ya kalau mau juga oblik, tapi dominasinya memang strike slip juga gitu ya. Dan dapat mengakumulasi lebih banyak perpindahan daripada sesar lainnya. Jadi
perpindahannya itu bisa cukup jauh teman-teman semua ya. Jadi total pergeseran itu bisa cukup jauh bahkan dibanding dengan sesar naik ataupun sesar normal begitu ya. Karena sesar naik dan sesar normal kan sesar normal sebenarnya apa namanya sesuai dengan gravitasi tapi kan dia harus ada barang-barang yang ditumpuk ya dihancurkan disesuaikan begitu kan. Sedangkan kalau slip kan dia bergeser secara lateral begitu ya. Sorry, secara horizontal begitu kan. Jadi dia bergeser secara horizontal maka lebih cenderung memiliki apa namanya pergerakan yang lebih besar ya. Dan juga lebih panjang juga sesarnya daripada sesar deep sleep. Tentu juga bisa terbentuk di batas antar lempeng yang nanti kita sebut sebagai transform gitu ya. Dan juga dapat memotong seluruh kerak atau nanti yang kita sebut sebagai transcurrent begitu. Nah, lalu bisa terjadi ketiga rezim tektonik. Nah, teman-teman jangan sangka ketika ada apa namanya rezim sesar naik, rezim sesar normal gitu kan. Bahkan strike slip ini bisa terbentuk begitu. Nah, karena kalau misalkan teman-teman tahu kan kita bilang struktur penyertanya ya. Jadi ini fractures-nya itu sering sekali terbentuk. Minimal bentukan shear fractures itu dengan pergerakan sedikit itu kan seperti strike slip. Kalau dalam modelnya ini ya horizontal ya. Oke, dan juga bisa beberapa berulang kali menyebabkan gempa bumi besar. Ini seperti di San Andreas ya. Nah, di San Andreas Fault begitu. Nah, juga terdapat jalur erosi, di situ bisa jadi ada potensi erosi dan juga memiliki struktur penyerta seperti rekahan, lipatan ataupun flower structures. Nah, jadi mereka adalah flower structures itu apa? Yang nanti kita akan bahas ya di bagian belakang. Oke, ini adalah tiga tipe fundamental dari sorry. Ini adalah apa namanya? Tiga tipe fundamental dari strike slip. Jadi teman-teman ada tiga ya, ada transfer fault, ada transform fault, dan ada transcurrent fault. Transfer fault mentransfer pemindahan dari satu sesar atau fractures ke bagian lainnya. Ingat, ini sudah saya sempat singgung di pekan lalu. Silakan teman-teman disimak video pembelajarannya. Jadi ada dari bentuk sesar yang overlap, lalu dia membentuk rem, dia membentuk ice structures, dan nanti dia terhubung dengan apa yang kita sebut sebagai transfer fault. Yang pertama. Lalu yang kedua, kita bicara transform fault. Ini sebenarnya sesar yang memisahkan atau menjadi batas antar lempeng. Nah, kata kuncinya adalah batas antar lempeng, teman-teman semua ya. Jadi, walaupun ada apa namanya, walaupun banyak sesar-sesar yang seperti transform, tapi kalau misalkan tidak di batas antar lempeng, maka itu bukan transform ya. Tipikal transform adalah batas antar lempeng. Dan yang ketiga adalah transcurrent. Itu adalah strike slip intra benua besar yang tidak berhubungan dengan batas antar lempeng. Artian ya teman-teman semua, kita bicara transcurrent itu sesar yang tidak ada di batas antar lempeng. Gitu ya. Jadi tidak ada di batas antar lempeng, transform dan transcurrent. Ini akan kita bahas semuanya dan nanti sebenarnya kita akan menyimpulkan ada yang kita sebut sebagai Wrench fault begitu ya. Ini apa Wrench fault? Jadi sebenarnya ini adalah sama dengan transcurrent di mana transcurrent fault itu sebenarnya penamaan dari Anderson. Kita tahu ya Anderson semuanya ya, yang sigma 1, sigma 2, sigma 3. Nah, Anderson lalu berkembang istilah yang lebih spesifik yang dari Kennedy ya, dari Kennedy yang nanti kita sebut sebagai Wrench fault atau sebenarnya lebih ke arah ini ya, vertical strike slip fault begitu ya. Jadi yang memang vertikal dan nanti disertai dengan struktur-struktur yang lainnya. Oke. Nah, kita singkat sedikit untuk struktur penyertanya, rekan-rekan. Struktur penyertanya itu teman-teman akan bisa melihat adanya N-echelon fault begitu ya. Ini cenderung berbentuk kekar juga nantinya gitu ya, seperti kekar-kekar atau vein yang terisi yang membentuk huruf S seperti yang pekan lalu sudah kita sampaikan atau kita sebut sebagai gas ya, terkadang hasil sebagai gas fractures. Lalu sejajar dengan poros panjang dari strain ellipse-nya begitu. Itu penyertanya. Lalu terkadang ditemukan juga sesar turun, rekahan tarikan tegak lurus, artinya tensional fractures teman-temannya, ada kekar-kekar begitu, kekar-kekar yang tegak lurus terhadap lipatan, dan juga ada sepasang sesar mendatar. Jadi bukan hanya satu sesar saja, nanti mungkin ada dextral dan sinistal paketannya ya, yang memang sama gitu dalam rezim stres yang sama. Oke, dan bagaimana cara mempelajarinya? Teman-teman bisa mempelajari di studi mekanisme gempa karena ini juga dipakai untuk menganalisis suatu gempa. Lalu juga bisa lihat dari pergeseran bentuk geologi ini yang kita kenal dengan offset ya teman-teman ya, atau mungkin fitur-fitur di lapangan lainnya. Nah, ini juga ada pergeseran dari titik-titik atau bentuk lainnya yang diperoleh dengan cara rekonstruksi. Nah, bedanya nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2 itu dilihat di lapangan. Nomor 3 itu adalah hasil dari rekonstruksi begitu.
Jadi nggak dapat di lapangan buktinya nih, tapi di rekonstruksinya dapat begitu ya. Nah, lalu nomor 4 itu bentuk-bentuk struktur yang diakibatkan oleh gejala sesar mendatar. Jadi kita bisa melihat nih, mempelajari sesar mendatar gimana, kita lihat aja struktur-struktur apa sih yang akan diakibatkan oleh sesar mendatar. Nah, ini nanti kita akan bahas juga, ini terkait dengan struktur penyerta tadi ya. Lalu yang kelima itu ada sifat-sifat jalur sesar yang telah terbukti sebagian diakibatkan oleh sesar mendatar. Dan yang keenam, pencerminan topografi dari gejala sesar mendatar. Jadi kita bisa lihat juga tuh dari topografinya. Bisa dari peta kontur atau peta DEM atau cerita satelit dan foto udara dan lain sebagainya begitu ya. Dan juga yang nomor 7 itu hubungan secara regional yang menunjukkan arah sesar mendatar. Jadi banyak sekali ya hal-hal yang bisa kita terapkan atau bisa kita gunakan untuk mempelajari sesar mendatar atau untuk menentukan sesar mendatar. Jadi teman-teman nanti silakan disesuaikan saja dengan kondisi di lapangan apa yang ada di pekerjaan teman-teman nanti begitu ya. Oke, kita masuk ke transfer fault. Jadi transfer fault tadi sudah saya sampaikan sedikit bahwasanya ini merupakan mentransfer slip dari satu struktur ke struktur lainnya dan karena itu terikat oleh kedua struktur tersebut gitu ya. Jadi sesar transfer ini juga kita sebut sebagai tear fault. Jadi sebenarnya arahnya itu tidak sesuai dengan konsep awalnya begitu ya. Nah, saya coba sempat jelaskan sedikit saja ya. Jadi ketika kita punya sesar di sini teman-teman, kalau ada di sini dan dia berkembang nih, dia semakin ke sini, dia semakin ke sini, maka dia akan seperti apa? Mungkin akan gini ya, akan membentuk rem begitu ya. Nah, begitu. Ini ya. Lama-lama ini nanti hilang, jadinya begini. Nah, ini yang kita sebut sebagai transfer fault begitu. Ya, transfer fault seperti di gambar juga ada. Teman-teman juga bisa lihat di slide-slide ya. Di slide selanjutnya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini begini transfer fault. Ini begini ya. Jadi, nah, ini dia. Jadi dia mengawinkan dua struktur yang berbeda. Di sini ada. Di sini ada lagi nih. Di arahnya berbeda kan, satu dipnya begini, satu dipnya ke kanan, satu dipnya ke kiri begitu ya. Nah, ini tugasnya transfer fault begitu ya. Dia menghubungkan antara sesar dengan sesar lainnya. Nah, begitu. Oke, dan ini kita bicara kalau ini kita bicara transfer fault di ini ya di extensional regime, artinya di regime tarikan. Teman-teman lujuk lagi ke video pembelajaran di bagian deformasi atau di bagian stress ya yang di bagian stress yang stress in lithosphere di mana saya menjelaskan ada bagian ekstensional, ada bagian kontraksional. Nah, ini ekstensionalnya. Nah, ketika di kontraksional ya dia juga sama ya. Dia membagi juga nih di sini. Dia ada pergeseran, ada transfer di sini. Gitu. Oke, sama juga. Nah, ini juga sama ya. Jadi teman-teman bisa lihat. Nah, ternyata si transfer ini juga bisa terjadi secara model kontraksional. Jadi ketika ada tekanan di situ tentunya akan menghasilkan sistem-sistem sesar mendatar terkait. Ini seperti contohnya yang di sini nih. Ini ya. Ini transfer fault nih. Di sini dan di sini. Oke. Nah, ini juga contohnya teman-teman bisa dilihat ya. Jadi awalnya bentukan seperti ini lalu dia terubah menjadi begini seolah-olah ada yang ininya, ada yang bergesernya, padahal kan enggak ya sebenarnya. Ini hanyalah overlap dari sesar saja. Oke baik, saya cukupkan untuk pembahasan video pertama. Nanti kita jumpa lagi pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.